Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi UAS atau ujian akhir untuk mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, di sini saya diminta untuk mengkaitkan dua video dalam bagaimana penerapan konsep pendidikan di poin pertama, yaitu keluarga, poin kedua masyarakat, dan ketiga sekolah. Dari videonya sendiri saya mengambil kesimpulan yang dimana kita sebagai mahasiswa tidak dianjurkan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu yang dimana kerjanya hanya kuliah pulang, tetapi kita dianjurkan untuk mengembangkan diri, talenta, dan juga bakat kita di luar lingkup ruang kuliah, ruang kelas maksudnya. Jadi kita dianjurkan untuk ikut berbagai organisasi, kegiatan, atau juga banyaknya forum belajar untuk menambah wawasan dan juga mengembangkan bakat yang kita miliki. Nah, di sini yang saya lihat itu benar adanya. Karena pada saat nanti kita tamat kuliah, mahasiswa kupu-kupu yang kerjanya hanya kuliah pulang saja, tidak mengembangkan diri dan juga menambah wawasan atau bakat, dia hanya keluar dengan membawa ijazahnya, dengan membanggakan nilainya, tetapi bakat dan skillnya dia tidak ada. Koneksi mungkin ada, itu pun dari orang tuanya, tetapi kalau yang kita lihat orang yang ikut organisasi atau banyaknya kegiatan, pasti dia memiliki wawasan, bakat, atau bahkan koneksi yang banyak. Dan mengikut poin yang diarahkan di sini bisa diterapkan dalam keluarga sendiri. Seperti yang kita tahu, keluarga menjadi pintu pertama, awal mula, titik awal kita belajar, di mana pendidikan yang pertama kali diberikan itu melalui keluarga. Jadi di keluarga kita tahu kita dididik dan dibesarkan. Keluarga pastinya memberikan kepada kita didikan yang kita butuhkan untuk menjadi bekal kita di masyarakat dan di masa depan kelak. Nah, di sini pasti yang diberi pendidikan itu anak oleh orang tuanya. Di sini anak pasti mencontoh apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh orang tuanya. Konsep pendidikan yang bisa diterapkan di sini ya, untuk orang tuanya bisa melakukan tindakan dan juga didikan yang baik untuk anak dan tidak mengajarkan kepada anak itu hal-hal yang buruk. Ya, siapa juga orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan buruk. Tapi kebanyakan yang saya lihat di lingkungan saya dan juga yang saya alami, kebanyakan orang tua mendidik anaknya dengan cara yang salah walaupun untuk tujuan yang benar. Caranya di sini ingin terlihat tegas tapi jatuhnya malah memberikan kekerasan. Untuk figur anak sendiri, kadang ada anak yang memang dasarnya penurut dan juga ada yang memberontak. Ini menjadi berat jika anak itu memberontak dan orang tuanya cukup keras. Jadi bisa dibilang itu tidak akan berhasil kecuali salah satunya ada yang mengalah. Begitu. Poin selanjutnya yaitu masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, walaupun kita sekuat, sebebas, dan sepowerful apapun, kita pasti membutuhkan orang lain walaupun itu hanya sedikit. Ya, di sini yang bisa diterapkan, kita bisa mencuri wawasan, pengalaman, skill yang orang lain miliki untuk kita pelajari untuk diri kita sendiri ataupun untuk kita manfaatkan. Saya pernah melihat suatu film yang dimana film tentang bela diri yang dimana tokoh utamanya ini awalnya tidak bisa dan hanya bisa satu aliran bela diri. Tetapi dengan banyaknya temannya
dengan banyaknya pertarungan yang dia lewati dan alami, dia belajar dari musuhnya. Dia mencuri teknik musuhnya, mengkopinya, dan dia pakai untuk melawan musuhnya itu. Menurut saya itu sangat keren, karena jujur saja itu keren, seperti mengkopi diri lawannya, baru itu kita lawan dirinya dengan dirinya sendiri. Di masyarakat misalnya kita sedang berguru dan ilmu dari guru itu kita ambil untuk diri kita, tapi jangan dipakai untuk melawan guru itu, karena guru sendiri pasti jika dikoreksi dia akan marah. Karena kebanyakan guru yang saya lihat, jika dikoreksi dia yang marah, bukannya mengapresiasi muridnya, ya malah dia marah. Aduh. Poin selanjutnya yaitu sekolah, yang tadi seperti saya bilang di awal dan barusan tadi, yang perlu kita lakukan itu mencuri dalam hal di sini yaitu pengetahuan, skill, dan berbagai macam hal yang kita butuhkan, bukan mencuri uang atau benda berharga milik orang lain. Jika di sekolah kita bisa mengikuti ekstrakurikuler, tetapi jangan memaksakan diri untuk mengikuti semua ekstrakurikuler, karena kita juga manusia biasa, bukan superhero dalam film ataupun seseorang yang memiliki mukjizat. Kita bisa lelah dan kita bisa mati. Jadi saya pikir untuk sekedar mengikuti ekstrakurikuler yang kita minati dan emang kita butuhkan. Di sekolah saya sendiri ada ekstrakurikuler taekwondo, pencak silat, dan bela diri lain. Itu rasa saya berguna untuk jika kita malam-malam pulang dan sekiranya ingin dibegal, atau emang dasar diganggu orang saat malam hari ingin pulang ke rumah setelah mengerjakan tugas, kita bisa membela diri kita. Di sekolah saya dulu juga ada ekstrakurikuler paskibra, yang dimana itu yang saya lihat semua anggotanya mencerminkan disiplin, dan mereka juga ya diajari disiplin yang sangat ketat, karena paskibra kan melatih baris berbaris ya begitu. Jadi kita jangan hanya ingin berpatokan di situ saja, jangan ingin stay di tempat saja, tapi kita juga harus melangkah maju ke depan. Kita memiliki kaki, memiliki mulut untuk berbicara, tetapi karena terbelenggu oleh rasa malu mungkin dan rasa malas yang sangat wajar dirasakan oleh semua orang, ya terkadang juga keterlaluan malasnya. Jadi kita memilih seperti kita hanya ingin di sini, nyaman di sini, tetapi pikiran kita dan keinginan kita sebenarnya ingin maju, tapi karena rasa malas itu. Jadi kuncinya yang saya ingin katakan, hilangkan rasa malas, bergerak maju. Karena jika Anda tidak bisa berdiri di kaki Anda sendiri, siapa yang ingin membantu Anda kalau bukan diri Anda sendiri? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.